Shalom. Jika saudara berbahagia karena Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi dan masuk di dalam bulan terakhir dalam tahun ini, katakan dengan suara yang yakin, haleluya. Kurang keras, haleluya. Ya gitu yang semangat ya. Semangat yang patah melemahkan tulang. Sekaligus Tuhan Yesus memberkati yang melihat melalui YouTube atau televisi First Media. Tuhan Yesus memberkati. Pagi ini kita akan mendengarkan bagian terakhir untuk tahun ini. Seri tentang warfare. Mari kita baca dulu supaya saudara ingat ini senantiasa. Efesus 6 ayat 11 dan 12 ya, sudah baik ini pointer saya. 2, 3. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Hampir setiap minggu saya khotbah, pasti ada membaca ayat awal. Masa saudara tidak ingat satu pun ayat firman Tuhan? Nanti kalau saudara dalam masalah, di meja operasi, kecelakaan, masalah ekonomi atau apapun, kalau tidak ada perkataan firman Tuhan itu seperti pedang roh. Untuk apa kita gunakan pedang roh? Untuk menghantam kuasa kegelapan yang sedang mengganggu kita. Maka saudara tidak akan pernah lepas dari masalah saudara. Karena pada saat saudara tergeletak di meja operasi dalam masalah, yang bisa menyelamatkan saudara itu bukan kiri kanan saudara, tetapi perkataan iman saudara yang diucapkan karena mengucapkan firman Tuhan. Amin. Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita mengucapkan firman Tuhan, bukan datang dari pendengaran, kita menggunakan untuk mengeluarkan ucapan-ucapan iman, perkataan firman Tuhan itu. Makanya sambil saudara gini, semua kan bisa. Ini kan ayat yang enteng, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melawan tipu daya iblis. Tidak usah terlalu persis, yang penting poinnya dapat. Karena perjuangan kita ini melawan roh-roh jahat di udara itu yang harus selalu saudara ingat. Kalau yang kelihatan ini berkali-kali saya katakan, itu kita bisa ukur kemampuannya. Kita bisa berjaga-jaga, bisa siap siaga. Tapi melawan roh jahat di udara, tidak ada yang tahu. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya terkena penyakit yang sangat berat. Ya, satu kali kalau sudah lab mengatakan saya sembuh, saya pasti akan bersaksi. Sekarang saya meyakini saya sudah sembuh. Tahun lalu, tanggal-tanggal segini itu tanggal-tanggal yang menyesakkan buat saya. Tidak pernah tahu. Karena lawan saya roh. Ya. Dan mengalahkan roh jahat di udara, saya kira sekali dalam nama Tuhan Yesus, beres. Beres. Tidak bisa. Sebab iblis juga bertahan. Untuk apa? Untuk mengalahkan saudara, naikin sedikit. Bertahan dia tidak mau langsung dikalahkan. Karena yang melawan saudara, itu tingkatannya bukan iblis yang kerucuk-kerucuk saja. Iblis yang punya pangkat yang tinggi, sehingga kita perlu membekali diri kita. Dengan apa? Firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara gak dengar omongan saya di depan. Saya ulangi lagi. Saya ulangi. Perjuangan saudara melawan roh-roh jahat di udara. Firman Tuhan itu pedang roh. Pedang untuk apa? Untuk melawan roh-roh jahat di udara.
bukan untuk memedangi diri saudara sendiri. Sehingga waktu saudara diganggu kuasa kegelapan, entah itu jangan pikir diganggu kuasa kegelapan itu dirasuh setan. Ya bisa dirasuh setan, tetapi banyak hal. Masalah yang saudara hadapi, sakit yang saudara hadapi, sakit yang bertahun-tahun, masalah rumah tangga yang tidak selesai-selesai, perekonomian yang tidak bangkit-bangkit, dan apa saja. Seperti Desi ini kan mengalami itu. Tidak pernah menyangka dia jatuh, lalu dia harus menunggu sekian hari, berapa hari kamu menunggu di RSUP? 10 hari baru dioperasi. Tiap hari hanya dikasih obat penahan rasa sakit, tulangnya patah. Tidak segera dioperasi, 10 hari. Kemudian dia dioperasi, tempat tinggalnya, dia bekerja di lantai 2, 3. Habis dioperasi, bayangkan siapa yang mau ngangkat, tidak ada lift, itu perjuangan. Sudah dioperasi sekian bulan, diperiksa, katanya tulangnya tidak tumbuh, operasi lagi. Berapa lama sejak dia jatuh sampai sekarang sudah operasi terakhir dan belum dilepaskan pennya, belum selesai. You don't know how long. Saudara nggak tahu berapa lama. Tapi dalam setiap masa yang saudara hadapi, hantam tuh iblis dengan kata-kata firman Tuhan. Amin. Karena dia adalah pedang roh untuk mengalahkan roh-roh jahat yang mengganggu saudara. Saudara tidak pernah tahu kapan masalah itu datang kepada saudara. Dan percaya saya, kalau masalah itu datang tidak mungkin cuma 1 hari. Karena itu saudara perlu kekuatan dalam memegang pedang. Mempunyai pedang yang tetap terasa dengan tajam. Bagaimana pedang terasa dengan tajam? Baca Alkitab setiap hari. Ya, jadi gampang sekali soal saya. Masa 1 ayat saja saudara tidak hafal. Sebutkan lagu dangdut yang saudara hafal, cepat bisa. Aku bukannya pengemis cinta. Ingat ya, saya malu loh. Saudara kalah sama Bu Lidayati yang sudah berumur. Dia mau balas dendam karena waktu oldies gagal dikalahkan oleh Bu Erli. Ya, haleluya. Kita masuk dalam sub bagian peperangan dalam pelayanan. Ternyata kalau saudara melakukan pelayanan, saudara yang melayani Tuhan, hal apapun, mulai dari WL Singers, musik, ya, Hizkia mana Hizkia? Oh ya, musik, rebana flag, paduan suara, pengatur tempat duduk, sambut tamu, maupun yang kolektan, khususnya saya, itu saudara menghadapi peperangan. Saya tidak melayani Pak, jadi saya tidak menghadapi peperangan, keliru. Nanti kita lihat kenapa saya bilang keliru. Setiap dari saudara yang hadir di gereja, saudara ini semuanya pelayan Tuhan. Kalau yakin katakan yes. Jadi saudara menghadapi peperangan skalanya yang beda. Skala WL Singers musik dengan yang saudara hadir tidak pas tugas pelayanan hari itu, skalanya berbeda. Pelayan perjamuan pun juga. Mungkin saudara berpikir, orang pelayan perjamuan apa peperangannya? Loh, saya itu dapat masukan-masukan. Bagaimana kualitas orang itu dalam melakukan pembagian perjamuan suci. Saya ngomong 4 mata dengan orangnya, saya WA. Iya, kolektan juga begitu, ada loh yang WA ke saya. Saya WA orangnya pribadi, memberitahu supaya next lebih baik. Karena iblis tidak senang saudara melayani. Sebetulnya waktu saudara melakukan pelayanan kepada siapa? Ya memang yang ada nih yang di hadapan saudara orang. Tetapi sebetulnya yang saudara layani itu Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus yang saudara layani. Mengasihi aku seperti mengasihi sesama manusia. Kita kan tidak lihat Tuhan. Tapi kita saudara mengasihi sesama manusia dan nanti kita berdoa untuk korban yang dari Aceh sampai Padang.
sudah ratusan, mungkin ribuan mati termasuk yang hilang. Pertama, kita baca sama-sama. 2, 3. Pelayanan yang memberikan perhentian. Nah, kalau sudah lihat statement ini, saudara mungkin akan berpikir, maksudnya apa? Semua orang yang bekerja tentu ingin senang kalau sudah hari Jumat, karena besoknya weekend. Saudara-saudara yang bekerja juga jenuh, staycation. Istilah populernya sekarang adalah healing, betul ya? Healing. Pak Budi dengan satu kersenya jalan-jalan healing. Kemana? Ke Monkey Forest. Melihat saudara-saudara di sana, melihat keadaan. Ya, ke sana saudara jalan-jalan ke pantai, kemana. Kepingin, makanya ada istilah akhir Monday. Saya benci Senin karena mulai kerja lagi. Saudara yang melayani Tuhan terhadap sesama ini, saudara juga sama, kita menantikan adanya perhentian, break, stop, ya kita cari tahu. Saya mulai dari perjalanan orang Israel 40 tahun di padang gurun, itu sama dengan perjalanan gereja Tuhan. Kemana? Sampai ke Tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu kerajaan 1000 tahun damai. Berapa lama? Sudah lihat itu? 40 tahun Yobel. Perjalanan gereja Tuhan sampai ke kerajaan 1000 tahun damai itu 40 tahun Yobel. 1 Yobel sama dengan 50 tahun. Berarti 50 kali 40 berapa tahun saudara? 2000. Kenapa? Gereja baru keluar istilah gereja, terbentuk. Itu di Antioquia. Waktu Yesus sudah naik ke surga. Sekitar 2000 tahun yang lalu. Lalu saudara menjawab, Pak sekarang sudah 2025. Lebih, jangan salah. Antioquia itu kira-kira 35-37 tahun. Tahun 35-37 sesudah Masehi, belum 2000. Nanti pun kalau lebih, Tuhan masih memberikan kesempatan buat orang-orang itu diselamatkan supaya jumlah bilangannya tergenapkan. Ya, jadi ingat perjalanan kita sampai ke kerajaan 1000 tahun damai itu 40 tahun Yobel. Israel 40 tahun kan dari Mesir ke Kanaan 40 tahun. Ya, kalau gereja Tuhan 40 tahun Yobel 2000. Lihat ini. Israel berjalan di padang gurun. Gereja Tuhan sama juga di padang gurun. Dunia ini bukan tempat saudara selama-lamanya. Haleluya. Yang sana. This world, dunia ini bukan tempat untuk saudara tinggali selama-lamanya. Nah, supaya aku yakin ada orangnya. Ya, saya lihat Bu Linda ada orangnya. Karena ada suaranya, kan begitu. Dunia ini cuma untuk tempat saudara tinggal sementara. Karena kita, firman Tuhan mengatakan, Paul menulis, aku merindukan tanah air yang kekal, surgawi. Jadi dunia ini ibaratnya padang gurun. Makanya bayi yang lahir, tidak ada bayi yang lahir ketawa-ketawa, enggak ada. Setiap bayi yang lahir dia pasti nangis. Sebab dia tahu, aku masuk di padang gurun. Dari bayi disuntik, nangis. Sekolah dibully, berkelahi, ini itu, SD, SMP, SMA makin susah pelajaran, perguruan tinggi, pekerjaan, menikah. Menikah dengan orang yang tepat atau tidak tepat, atau bagaimana rumah tanggaku, anak-anaknya dan lain sebagainya. Wah, makin lama makin banyak masalah. Makin lama di padang gurun masalahnya makin banyak. Itu dia.
Jadi saudara jangan senang terus tinggal di padang gurun di dunia ini. Karena kita merindukan tanah air kita. Tanah air surgawi. Yang rindu katakan haleluya. Dengan tersenyum karena itu kan perhentian buat kita. Ngerti ya kalimat ini? Sekarang saudara hidup di Yobel terakhir. Sebelum bicara soal Yobel, Yobel ini, tahun Yobel ini adalah tahun yang luar biasa. Dulu ada lagu, Kini tahun pembebasan, ya. Nah, istilah Yobel ini punya beberapa arti yang penting. Yang pertama, Yobel ini 7 kali 7 tahun, tahun berikutnya Yobel. Kenapa 7? Kesempurnaan. Ya, 7 kali 7, 49. Tambah 1, yang terakhir, berikutnya 50. Yang pertama, setiap budak pada tahun Yobel harus dibebaskan. Zaman dulu sudah ada perbudakan, zaman Israel sudah ada. Tahun ke-50 harus dibebaskan. Yang kedua, tahun yang ke-50 semua ladang tidak boleh ditanami, dicangkul, dikerjakan apa-apa. Selama berapa? 1 tahun. Tahun Yobel kan tahun yang ke-50, jadi dari Januari sampai Desember. Tidak boleh kerjakan ladang apa-apa. Mungkin saudara bertanya, orang-orang makan dari mana Pak? Tenang, itu aturan dari Tuhan. Kalau Tuhan yang mengatur, Tuhan sudah memikirkan nanti tahun yang ke-50 kamu makan apa. Jadi sebelum tahun yang ke-50 hasil tanah saudara itu berlimpah-limpah. Karena Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Ingat kisahnya Yusuf toh. Yusuf waktu mengatur, ya bisa masa kelaparan tetap ada. Karena apa? Karena sebelum masuk kelaparan, masa kelaparan, itu hasilnya luar biasa. Makanya dia membuat banyak lumbung-lumbung. Hasil-hasil padi, gandum, makanan apa semua berlimpah. Dia simpan. Tuhan itu luar biasa. Jadi enggak usah pikir, nanti kalau ke tahun yang ke-50 kita kan enggak makan, kan kurus semua, puasa semua. Tidak. Sebelum-sebelumnya itu hasilnya melimpah. Misalnya beras, berapa bulan kalau beras panen itu ya? 3 bulan, berapa lama Bu Febi ingin tahu? 3 ya, 3 bulan udah panen. Sebelum tahun Yobel, 1 bulan udah panen. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Terus yang ketiga, ini yang luar biasa. Yang berhutang, tahun ke-50, tahun Yobel, lunas. Jadi menjelang tahun Yobel, ngutang sebanyak-banyaknya. Tahun Yobel, lunas. Ya juga enggak begitu. Ya. Kemudian berikutnya, tanah-tanah warisan. Ingat zaman dulu itu ada tanah-tanah waris ya. Kita ingat kisahnya Laban dengan siapa itu? Bukan Ruth, Naomi. Yang Naomi lupa dia ya. Dibeli, itu harus hak. Tanah waris yang sudah dijual, tahun Yobel harus dikembalikan ke pemilik aslinya. Jadi misalnya saya pada tahun 23 atau 20 menjual tanah itu kepada Andri David. Tanah warisan. Kenapa saya jual? Ya karena saya perlu uang. Maka tahun yang ke-50 Andri David harus mengembalikan itu kepada keturunan saya. Itu luar biasa tahun Yobel. Saya lanjutkan. Sekarang saudara ini ada dalam tahun Yobel yang terakhir. Artinya apa? Sudah dekat garis akhir. Artinya sudah dekat mengalami yang namanya perhentian. 40 tahun orang Israel jalan terus di padang gurun. Kok panjang Pak padang gurunnya? Iya kan mereka berputar-putar karena bengkung.
karena tidak mau taat. Jadi berputar, gak tahu kan kalau padang gurun kena angin keras, pasirnya sudah menutupi jejak-jejak mereka. Akhirnya mereka masuk tanah Kanaan, berhenti jalan. Gereja Tuhan juga berhenti jalan di padang gurun, masuk di kerajaan 1000 tahun damai. Dalam perjalanan di padang gurun itu, dalam perjalanan kita di dunia ini, zaman dulu kan Tuhan membuat tabernakel. Zaman sekarang, tadi depan kan saya bilang di khotbah awal, gereja Tuhan. Itu ada yang melayani. Tabernakel zaman dulu, zaman sekarang apa? Rumah Tuhan. Zaman dulu segitu banyak orang Israel, tabernakelnya satu. Sekarang ada gereja Tuhan di mana-mana. Yang melayani adalah imam-imam. Saya tulis di sini. Kita baca ini sama-sama. Maka, yang keras. 2, 3. Amin. Colek yang pertama kiri kanan saudara. Kamu harus jadi imam. Imam itu apa? Pelayan. Tingkatannya macam-macam toh, berbeda-beda yang dia layani. Lihat, di sini ada yang bawa domba. Ya pasti ada yang registrasi kan. Dan mencatat keluarga Obed bawa apa, keluarga Asaria bawa apa. Ya, terus ada yang motong. Nih, motong darah-darah. Ada yang menguliti, ada yang membakar korbannya. Kemudian ada yang mencuci di sini. Ini kan dicuci korbannya, dipotong-potong, di apa? Ya. Masuk sini kelas yang lain. Tidak bisa imam yang di sini masuk ke sini. Ada sendiri-sendiri. Demikian juga saya khotbah, kan tidak mungkin Pak Pohok juga ikut khotbah. Meskipun dia sudah khotbah hari Rabu dan katanya hari ini mau dilanjutkan, betul ya Pak? Karena tuh hari Rabu cuma 10 menit. Sekarang nanti saya akan khotbah sampai 9:15, sisanya Pak Pohok. Setuju saudara? Oh setuju semua loh Pak. Tidak lama dia keringetan saudara ya, mukanya sudah langsung merah begitu ya. Ada 2 ayat, perjanjian lama dan perjanjian baru. Ayo kita baca. Ini saya bacakan. Allah ngomong sama orang Israel, akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ini perjanjian lama. Sekarang kita lihat perjanjian baru, 1 Petrus 2 ayat 9. Mari kita baca bersama. Kata kamu ganti kata saya. 2, 3. Tetapi sayalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya saya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil saya keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Saudara dulu ada dalam kegelapan, apa ini? Dalam dosa, budak dosa, upah dosa maut, harusnya saudara binasa. Ingat pelajaran saya pertama kelas SMS, pengetahuan, kebaikan, apapun tidak bisa membawa kita kepada Allah. Harus ada jembatannya, Kristus mati. Ya, sesudah itu apa tugas kita? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Karena saudara umat kepunyaan Allah. Ya, jadi saya kembali ke yang awal saya katakan, kalau saudara sedang menghadapi masalah, jangan khawatir. Karena saudara tidak menghadapi seorang diri, ada Tuhan yang beserta saudara. Kalau gitu saya nggak usah terlalu rajin dong Pak. Loh, maksud Tuhan kasih saudara masalah itu macam-macam.
Yang pertama akibat ulah saudara sendiri. Yang kedua Tuhan ingin menguji iman saudara. Saya ingat waktu saya terkena masalah itu saya telepon Pak Subekti. Saya nangis-nangis, dia cuma bilang, kamu Tuhan masukkan dalam ujian. Ujian itu lembah yang gelap, mana ada orang ujian seneng-seneng. Ya, minggu lalu kan Pak Martin ngomong, masa besoknya hujan, udah seneng-seneng, enggak ada begitu. Kemudian saudara ini bangsa yang kudus, imamat yang raja nih, jelas ya. Saudara ini imamat yang raja nih, maksudnya apa? Sekarang saudara imam, apa sih imam? Pelayan. Tetapi saudara ini punya gen raja. Sejak saudara lahir baru dalam Tuhan, ya. Saya lahir dari rahimnya Deborah Susana. Itu nama mami saya. Saya pasti punya gennya Deborah Susana. Yes. Saudara lahir baru, saya lahir baru, saya punya gennya Kristus. Haleluya. Kristus itu siapa? Raja. Jadi saya punya gen raja. Itu artinya imamat yang ada ini. Tapi sekarang saya harus menjadi imam. Apa? Pelayan. Jadi jangan saudara terbuai dengan omongan-omongan. You are prince, you are king. Ya, kencing, toiletnya prince, satunya princess, keliru. Itu sudah dibombong-bombong hal yang salah. Itu doktrin begitu saja sudah salah. Toilet tetap saja tulis ladies men, ya lanang wedok. Iso ora iso apa? Kudu iso pokok iso. Nek ngono iso, nek lanang wedok ora iso. Ya. Nah itu kita sekarang harus jadi imam. Jadi saya senang kalau saudara di gereja tidak ada kelas. Kelas kaya, kelas sedang, kelas biasa. Semuanya di mata Tuhan sama. Haleluya. Jadi jangan begini. Aku datang gereja naik mobil loh. Sebelah saya ini tadi saya lihat jalan. Jadi beda kelasnya. Kau nyanyi, dia semangat. Aku kelasnya beda. Tepuk tangannya aja beda. Sembayangnya beda, sama. Tuhan tidak melihat kelas saudara. Tuhan melihat hati saudara. Ada lagu, mari kita nyanyi sama. Hati hamba. 2, 3. Hati hamba. Ya, lu. Ya sudah, semua suara sama di hadapan Tuhan. Cuma Tuhan sedang menutup mata waktu saudara nyanyi. Dia menutup telinga, bukan menutup mata. Ya, pales ini. Hati hamba. 2, 3. Hati hamba yang selalu kau cari. Nah, ya kan? Lagunya kan begitu. Mazmur 132 ayat 8 dan 9 mengatakan, mari. Bangunlah ya Tuhan dan pergilah ke tempat perhentian-Mu, Engkau serta tabut kekuatan-Mu. Biarlah imam-imam-Mu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang Kau kasihi. Amin. Amin. Ini ditulis Daud untuk merefleksikan waktu dia membawa tabut perjanjian. Dipindahkan dari sini, ya. Terakhir dari rumahnya Obed. Tapi ada Edomnya, bukan Sugiantoro, ya. Kemudian terakhir masuk ke Yerusalem. Kita lihat yang saya kasih highlight. Karena kita imam, kita tidak ngurusi masalah Tuhan. Dia absolut. Biarlah kita, kan tadi saudara imam toh, imam yang rajani. Yang pertama berpakaian kebenaran, kedua bersorak-sorai. Maksudnya sesuai kebenaran firman Tuhan, berpakaian kebenaran ini sesuai kebenaran firman Tuhan. Sesuai apa yang ditulis dalam Alkitab. Jangan memanipulasi dan menyesatkan. Khususnya para pemberita kebenaran firman. Saya sedih, saya lihat-lihat di YouTube minggu ini. Saudara mungkin pernah mendengar seorang yang menulis buku yang bombastis.
beberapa puluh tahun yang lalu. Rick Warren. Pernah dengar nama itu saudara? Rick Warren. Gerejanya namanya Saddleback di Amerika. Saddleback. Hancur. Kemudian Joel Osteen. Ya. Dia melanjutkan bapaknya John Osteen yang sudah meninggal karena serangan jantung. Anggotanya berapa Joel Osteen saudara? 33.000. Mungkin saudara beberapa kali melihat ada di Videotron kita lagu-lagunya gerejanya seperti stadion. 33.000. Ya seperti setengah lingkaran stadion begitu. Sekarang tinggal 16.000, udah hilang separuh. Kenapa? Kenapa? Karena diulas mereka mulai menyimpang. Tidak lagi sesuai kebenaran firman Tuhan. Mereka mulai membuat teori-teori sesuai dengan asumsi mereka. Jangan. Jadi kalau saudara sering baca Alkitab, lalu dengar orang ngomong gini di YouTube ya, ngomong gini, pendetaannya ngomong gini, saudara bisa tahu, oh salah. Kenapa? Karena saudara tahu yang benar yang mana. Amin. Kalau saudara tidak pernah lihat jam Rolex yang asli, saudara dikasih jam colek, saudara kira asli juga. Melayani dengan sukacita. Nih. Sukacita tidak asal happy-happy begitu. Tapi juga bertanggung jawab dalam hal apapun. Makanya saudara di tempat ini luar biasa. Coba taruh catatan saudara. Tepuk tangan dulu yang keras. Mari tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Iya. Untuk siapa tepuk tangan itu? Untuk saudara. Lihat hari ini paduan suara semua itu adalah lulusan. Champion komitmen hari ini luar biasa, ya. Yang pengatur tempat duduk itu dari tim bala keselamatan putih hitam, ya. Semuanya luar biasa. Yang kolektan nanti kita lihat luar biasa. Karena saudara bertanggung jawab, ya pasti senang kan saudara pelayanan. Kenapa? Karena melayani Tuhan itu loh. Ingat. Pelayanan terhadap sesama, kan begitu. Jadi jangan begini, wah aku lagi tugas, sekarang tugas lagi. Enggak, harus diterima dengan sukacita. Contoh saja yang paling saya ingat. Harusnya yang jadi singer bukan salah satu dari 3 orang itu, dia enggak bisa. Saya ingat Okta dia ngomong sama saya 2 bulan dia sibuk. Karena dia ke Singapura, ke Jepang, ke Afrika, ke Mesir, ke Israel begitu ya. Dia tidak dapat tugas. Langsung saya WA Okta. Okta, tanggal 7 ini bisa tugas. Langsung dia bilang, siap bisa. Nah itu dia. Tepuk tangan buat Okta. Jangan lupa ya kalau kamu sudah saya kasih tepuk tangan, adalah ajaan nanti siang. Supaya orang tuanya dengar ya, supaya orang tuanya dengar. Haleluya. Ayat di atas ini menunjuk kepada Daud. Waktu dia memindahkan tabut perjanjian terakhir dari rumah Obed Edom ke Yerusalem. Itu caranya dengan benar dan dengan sukacita. Kalau saudara lihat tulisan caranya dengan benar, itu ada anaknya siapa itu ya, yang keledai, hampir saya bilang kedelai, keprosot begini, mau jatuh tabutnya. Disanggah, mati disambar api. Yang kedua, sukacita. Saudara baca, saya tidak membaca secara teliti. Setiap kali melangkah, berapa langkah dia potong korban. Setiap sekian langkah dia potong korban. Sampai di Yerusalem dia potong ribuan korban. Sukacita. Waktu Salomo selesai mentahbiskan bait suci tabernakel yang kedua. Woi, saya begidik baca. Korban yang dia berikan itu tidak bisa dihitung. Semua dikorbankan,
puluhan ribu ternak dipotong. Dikasih ke siapa? Ya dibagikan. Karena awan kemuliaan Tuhan menutupi umat Israel. Nah ini dia. Ini ya, Mazmur ini larinya ke sini. Sekarang berperang. Ini pelayanannya kan sudah saya bahas. Berperang itu juga punya arti kata Ibrani safa. Apa arti kata safa ini? Pelayanan militer atau pelayanan yang berat. Bahasa Inggrisnya mengatakan heavy service. Perang ini, kata tadi, peperangan dalam pelayanan. Pelayanan yang berat atau pelayanan militer. Saya ulangi, apapun pelayanan saudara, setiap saudara datang di rumah Tuhan, itu pelayanan yang berat. Kenapa? Karena ada musuh. Siapa musuhnya? Tidak saudara lihat. Dia mengganggu saudara dengan cara apa? Enggak tahu. Kita kan enggak tahu iblis mengganggu dengan cara apa. Makanya bisa seperti tadi, saya ambil contoh. Mikrofon enggak nyala-nyala, padahal sudah setiap minggu. Nanti ada aja apa. Karena itu pelayanan yang berat. Saudara mungkin berdoa, Tuhan tolong supaya ibadah hari ini berjalan dengan baik. Itu kalau saudara enggak terlambat loh. Nanti ada aja yang masuk dalam pikiran. Kompornya belum mati, kuncinya ketinggalan, pintu belum dikunci, hancur. Seringkali terjadi WL singer yang mau bertugas hari Minggu, serak suaranya. Betul? Yang paling sering Bu Mevi. Kenapa? Karena hari Sabtu dia latihan, dia banter. Minggu hancur suara, kebalik. Ya. Macam-macam. Hati-hati loh. Tetapi kalau sudah melayani seperti peperangan militer, militer itu selalu siap siaga. Makanya polisi dan militer kalau diajak ngomong sama atasannya selalu diakhiri dengan kata apa saudara? Siap, siap. Saudara melayani Tuhan, siap enggak? Inilah yang tadi saya terangkan dari depan sampai sekarang ini. Itulah peperangan dalam pelayanan yang nantinya memberikan perhentian. Apa artinya? Saudara layak masuk kerajaan 1000 tahun damai. Dan Tuhan itu berkata, sabaslah hai engkau, apa kata selanjutnya? Hamba. Apa hamba itu? Imam. Apa imam itu? Pelayan. Kan sama tuh, hamba sinonim dengan pelayan. Itu bisa diartikan sabaslah engkau hai pelayan yang baik. Masuklah dalam kerajaan Tuhanmu. Kalau sudah dengar kata itu saudara, tidak ada satupun kekuatan yang bisa membatalkan. Haleluya. Kalau keluar ucapan aku tidak mengenal engkau, tidak ada satupun argumentasi yang bisa kita lakukan. Semuanya ini bukan ditentukan oleh Tuhan. Saudara masuk ke kanan atau masuk ke kiri, itu bukan ditentukan oleh Tuhan. Kalau ditentukan oleh Tuhan, dia pilih kasih dong. Semua ditentukan oleh kita. Kapan ya saya ngomong-ngomong dalam minggu ini ya? Oh, kemarin waktu saya olahraga. Saya kan teman baik sama yang punya rumah sakit Surya Husada. Ya. Saya tanya, Pak, anak yang terakhir kan sudah kuliah ya? Iya, kedokteran. Di mana? Warmadewa. Enggak masuk di Udayana, Pak. Enggak keterima. Terus saya bilang, dengan jabatan Bapak sebagai ownernya Surya Husada, di mana yang sudah lulus ada beberapa yang internship di Surya Husada, betul ya, Matthew? Ada internship di Surya Husada. Ada tiap tahun itu, bukan tiap tahun, tiap 3 bulan ya, tiap tahun ya, tiap tahun. Tapi penerimaan kan tiap 3 bulan internship ya. Oh tiap tahun, oke.
Untung kamu deket-deket dulu internship ya. Kalau enggak kan nunggu nganggur ya. Tapi enggak apa-apa. Kan ada mertua dan istri yang indah. Haleluya. Enggak bisa ya Pak ya? Oh sekarang sudah enggak bisa. Kalau dulu bisa. Bapaknya profesor bisa. Betul kan? Nitip. Sekarang enggak bisa. Semuanya bukan ditentukan oleh profesor atau saudara siapa kecuali mungkin saudaranya presiden lain mungkin ya. Tapi kan anaknya presiden kita kan udah kuliah di UNUD. Dia udah tua juga. Ditentukan oleh yang bersangkutan. Sebelum penentuan itu apa yang harus dilakukan? Berjuang. Makanya Noel ini dari sejak kelas 1 SMA dia sudah les di GO. Betul Noel? Pulang sekolah, makan, les lagi sampai malam. Berat nggak bagi kamu? Berat. Untuk dia lebih enak bobok kan begitu. Bapaknya ketawa langsung. Kenapa melakukan itu? Karena ada yang dituju. Saya ini kadang nangis ya kalau di kamar kerja, ingat wajah-wajah saudara. Orang ini sudah memulai dengan baik, sudah sekian lama dalam Tuhan. Kok ending-endingnya makin lama makin merosot. Keluar loh wajah saudara. Apa yang saya lakukan? Saya berdoa. Ayo saudara yang dulu mengawali dengan baik. Jangan mengakhiri dengan sontoloyo. Tahun depan sudah di depan mata. Apa target saudara? Makin baik atau makin merosot? Secara jasmani, saudara ingin peningkatan. Gaji naik, jabatan naik, semua naik. Betul kan? Secara rohani bagaimana? Ini saudara introspeksi. 3 tahun, 5 tahun lalu aku rajin gereja pagi sore. Sekarang sekali saja sudah merasa cukup. Itulah rasa-rasaan saudara. Bisa memberikan perhentian? Tidak bisa. Hanya kalau yang dari depan itu sudah lakukan, maka sudah akan mendapatkan perhentian. Ingat ya. Maaf ya. Tuhan, lagi saya khotbah, Tuhan kasih tahu kamu. Novel. Saya jarang ya khotbah tiba-tiba ada yang ngasih tahu. Kamu dulu rajin. Doa malam selalu saya lihat. Betul? Sekarang di peringatan dari Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, kau besertaku. Kurang cepat sedikit drumnya. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku Tuhan. Mari para pelayan Tuhan. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami.
Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan, hari yang indah buat kami Tuhan, di mana kami diingatkan kembali Tuhan. Terima kasih buat Engkau melayakkan kami untuk menjadi imam-imam-Mu Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, setiap kami di tempat ini Tuhan, mempersiapkan hidup kami Tuhan, melayani Engkau Raja dan segala Raja dengan kepenuhan hati kami Tuhan, dengan kesungguhan iman kami Tuhan, sehingga kami layak menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan kami layak, kami mampu Tuhan untuk melakukan peperangan Tuhan, sehingga pada akhirnya nanti kami mendapat perhentian yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, mampukan kami Tuhan, karena kami Tuhan tidak mampu jika kami berjalan sendiri Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya ketika Roh-Mu ada dalam kami Tuhan, kami mampu melakukan segala perkara Tuhan, sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai hamba-Mu ini lebih-lebih lagi Tuhan, untuk memberitakan rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan, dan juga kesehatan hamba-Mu Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau sempurnakan Tuhan kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh darah-Mu. Terimalah sucikan layakkan kami Tuhan. Ampuni ketidakbenaran dosa kesalahan kami, sehingga kami layak Tuhan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan tubuh dan darah-Mu ini memberikan kekuatan kami untuk maju melangkah ke depan, menghadapi tantangan demi tantangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, terima kasih, silakan duduk. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku Tuhan. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau Haleluya. Yakini waktu saudara nyanyikan lagu ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Haleluya. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian
ria saja, angkat suara saudara. Tuhan. Oh wanita, mari. Mari kita berdiri bersama. Haleluya. Tuhan yang bersama kami, yakin berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang tanganmu, tanganmu yang berserukan tanganmu. Ku yakin kau bersama kami. Diagungkan, ditinggikan, dirala-walala, urele, kita lawala-mala siketelelele, ya lawalala, urala-mala. Haleluya. Haleluya. Tahukah saudara, hari ini, pagi ini perjamuan terakhir yang saudara lakukan dalam tahun ini. Kalau saudara menyembah Tuhan dengan hati saudara, Tuhan hadir di hati saudara. Berkati anak-anakmu yang sudah menyembah Engkau dengan hati mereka. Karena memang Engkau Allah yang patut kami tinggikan. Penyertaan-Mu tahun ini tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan kami dapatkan dari Engkau sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat roti dengan tangan kan lebih daripada kepala. Bukankah roti yang Kau angkat dan mintakan berkat hari ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Katakan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dan jadi berkat. Tubuhmu memperbarui luka-luka dalam tubuh kami, Tuhan. Sekarang kami angkat cawan berisi anggur. Ini adalah darah-Mu
yang menyelamatkan hidup saya. Darah-Mu yang menjaga hidup saya, keluarga saya. Bukan kacauan berisi anggur dan kita akan mintakan berkat. Adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dan jadi berkat. Haleluya. Angkat kedua tanganmu, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk segala yang kami alami sepanjang tahun ini. Kami melihat Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Haleluya. Haleluya. Tuhan, sih kalau kami masih diberi kesempatan ya Tuhan untuk mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan itu Tuhan, itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, yang mendatangkan berkat ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami tidak mau menjadi pendengar-pendengar yang baik, dan kami juga tidak mau hanya pandai berucap ya Tuhan, tapi kami mau setiap kebenaran firman-Mu Tuhan akan kami hidupi, akan kami lakukan ya Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kehidupan kami ya Tuhan, baik perkataan, perbuatan kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati Bapak Gembala kami. Kiranya Kau semakin mengurapi ya Tuhan, Kau tambahkan hikmat-Mu dalam pelayanannya Tuhan. Kau berikan kesehatan, rumah tangganya diikat dengan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan juga terima kasih kalau kami diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya itu mendatangkan berkat bagi kami ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan, penghiburan, kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih. Kami perasaan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami mengangkat kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapak memberkati persembahan yang sudah diberikan. Setiap pelayan kemah suci pagi ini, Tuhan memberkati, memberikan anugerah, menambahkan anugerah dalam hidup mereka. Tangan-tangan memberikan persembahan kudus, mereka menggenapi perjanjian dengan jujur, dengan benar. Maka janji-janji-Mu juga akan dilimpahkan secara benar dalam kehidupan mereka. Bersama-sama kami berdoa untuk saudara-saudara seiman kami, mulai dari Aceh sampai Padang yang mengalami musibah. Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, iman yang teguh dalam kesusahan yang mereka hadapi. Biarlah mereka tetap memandang kepada Bapa di surga, di mana burung di udara Tuhan pelihara. Mereka yang anak-anak Tuhan, pasti Tuhan buka jalan memelihara mereka. Terima kasih Bapa, pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami terima berkat-Mu Bapa.